Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dina. Selamat siang, Bu. Ya, berjumpa lagi di sesi kali ini. Bu Dina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu. Baik, Bu, saya langsung saja ya, karena mengingat waktu kita juga terbatas. Gitu. Di sesi kali ini, apa yang Ibu Dina ingin kita diskusikan? Dan kemudian, apa yang Ibu Dina ingin dapatkan dari sesi diskusi kita pada kali ini? Iya Bu, saya akan membahas atau menyampaikan permasalahan saya tentang pengelolaan kelas Bu, yang kurang kondusif. Bisa Ibu ceritakan tentang situasi kelas yang kurang kondusif menurut Ibu Dina itu seperti apa gambarannya? Gambarannya ya seperti anak-anak yang tidak fokus dalam belajar, anak-anak yang masih bicara pada saat saya pada saat proses pembelajaran, juga ada juga anak yang eh, sibuk ke WC, Bu. Jadi eh, menurut Ibu Dina mereka itu tidak kondusif dilihat dari karena tadi itu tidak memperhatikan, kemudian Iya, tidak fokus, kemudian sering izin begitu ya Bu? iya, sering izin. Bisa Ibu ceritakan juga Ibu mengampu kelas berapa, kemudian berapa orang siswa, kemudian Hmm. apakah mengajar banyak mapel? Ya kalau untuk banyak mapel tentu ya Bu, karena saya guru kelas, tentunya semua mapel saya yang mengajar kecuali agama dan PJOK. Jumlah siswa saya 36 Bu. 36 orang karena ada siswa baru 2 orang, nambah 2 orang dari 34 tadi. Uh, Terus ya kalau dibilang untuk keadaan kelas yang kondusif memang kurang kondusif karena siswanya udah padat ya Bu. Itu Bu. Baik, Ibu Dina ini mengajar siswa sebanyak 36 orang dalam satu kelas ya. Hmm. Kelas yang Ibu Dina ampu itu kelas berapa, Bu? Kelas 5 Bu. Kelas 5. Siswa di kelas 5 itu masih tergolong aktif nggak sih, Bu, menurut Ibu? Masih Bu, Hmm, masih aktif. walaupun di SD sudah masuk kelas tinggi ya, tapi karena Iya. mungkin anak SD, jadi masih banyak aktifnya gitu. Baik, bercerita bahwa menurut Bu Dina, kelas yang Ibu ajar itu situasinya belum kondusif gitu. Kemudian Mm-mm. bagaimana gambaran kelas kondusif yang ideal menurut Bu Dina itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya kelas yang kondusif itu tentunya anak-anaknya fokus dalam belajar, tidak eh, tidak bercerita pada saat proses pembelajaran, terus tidak izin terus gitu. Itu menurut saya kelas yang kondusif, Bu. Tidak izin. Jadi menurut Bu Dina situasi kelas yang kondusif dilihat dari anak-anaknya yang fokus dalam belajar, kemudian Hmm, mereka tidak ngobrol gitu ya pada saat belajar, kemudian tidak sering-sering izin. Itu ya Bu. hmm, iya, Baik. Bu. Dari pengalaman Bu Dina yang mengajar selama kurun waktu tahun-tahun ini, jadi ini bukan Hmm, hal yang baru ya Bu bagi hmm, Ibu Dina kayaknya ya. Tentu saja ada pembelajaran yang positif atau memberikan pengalaman yang positif bagi Ibu Dina. Nah, bisa Ibu Dina ceritakan, misalnya di pelajaran-pelajaran apa situasinya itu kondusif gitu? Apakah di semua pelajaran itu tidak kondusif? Saya rasa juga tidak tidak selalu ya. Bisa Ibu Dina ceritakan yang pengalaman iya, Bu. bisa apa ya bisa mengelola kelas secara kondusif itu bagaimana? Mm-mm. Ya, yang saya rasakan memang bukan di semua mata pelajaran ya, Bu ya. Yang paling saya rasakan kelas saya tidak kondusif itu pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia, PPKN itu, Bu. Yang saya rasa tidak kondusif tadi. Oke, jadi di dua pelajaran tersebut yaitu bahasa Indonesia dan PKN, menurut Bu Dina itu yang
bisa dibilang lumayan kurang kondusif ya. Mhm. Baik. Kalau pelajaran yang menurut Bu Dina lumayan kondusif atau cukup kondusif selama ini itu pelajaran apa, Bu? Yang kondusif itu misalnya, matematika, Bu, IPA, itu, Bu. Matematika, IPA. Oke. IPAS ya kalau di SD. Oke, jadi kita bisa lihat ya Bu ya bahwa ternyata dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas itu ada juga yang kondusif ternyata. Mhm. Dan tertentu anak-anaknya itu fokus, tidak bercerita, kemudian tidak izin seperti itu. Nah, menurut Bu Dina, bisa tidak kita mengambil sisi positif dari kelompok mapel yang tadinya itu kondusif itu, kemudian kita adopsi, kita gunakan di pembelajaran yang kurang kondusif. Kalau di pelajaran yang kondusif tadi, yang seperti matematika sama IPA, mungkin mereka banyak berpikir ya Bu ya. Terus juga banyak prakteknya kalau di kayak di MTK sama IPAS, terutamanya IPA ya. Kalau karena mereka saya bawa mereka praktek, tapi kalau di yang kurang kondusif ini seperti bahasa Indonesia, PPKN, mungkin terlalu banyak teks kalau Bu. Mereka bosan untuk membaca atau bosan untuk melihat teks yang panjang-panjang gitu ya Bu ya. Itu yang mungkin saya rasakan perbedaan antara yang mapel kondusif dan yang tidak kondusif. Itu Bu. Oh, jadi menurut pengamatan Bu Dina selama ini bahwa kalau boleh saya simpulkan ya, ada perbedaan metode gitu, benar nggak Bu? Tepat Hmm, seperti itu. ya. Ya, ya ada perbedaan metode. Kemudian setelah kita sama-sama tahu ternyata Bu Dina menerapkan metode yang berbeda di pembelajaran yang tampak kondusif dengan pembelajaran yang tampak kurang kondusif. Seperti tadi kalau pelajaran matematika sama IPA, Bu Dina banyak praktiknya. Jadi mungkin anak-anaknya juga lebih antusias. Kemudian di pelajaran bahasa Indonesia dan PKN, dari pengamatan Ibu banyak menggunakan teks. Nah, seperti Mm-mm. itu. Berarti kita melihat ada dua jenis atau dua ragam metode yang dominan Ibu terapkan ya. Dari hasil temuan kita ini, Ibu punya rencana ke depan nggak yang akan Ibu laksanakan untuk membuat situasi kelas Ibu menjadi lebih kondusif? Hmm, punya Bu, saya pikir adalah rencana saya Bu. Misalnya untuk PPKN ya, supaya mereka jangan ngantuk untuk membaca atau mendengar saya bercerita eh, tentang pembelajaran itu. Saya berpikir mau ajak anak-anak didik saya itu untuk menonton video, Bu. Oh, baik. Itu untuk Jadi, PPKN-nya. Terus kalau untuk yang bahasa Indonesia, saya rasa juga nonton video juga pas kayaknya, Bu ya. Supaya mereka tidak terlalu banyak membaca, mungkin mereka bosan lihat teks udah terlalu panjang. Jadi saya mikirnya lebih baik mereka itu nonton video tentang suatu teks. Jadi mencatat apa yang pentingnya baru menjawab soal gitu. jadi Bu Dina sekarang sudah menemukan sebuah rencana untuk mengubah metode atau ya memvariasikan metode mengajar seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Oke, jadi dari yang tadinya itu misalnya pelajaran PKN sebelumnya menggunakan teks, kemudian Bu Dina mau mengajak anak-anak untuk lebih banyak menonton video begitu. Begitu juga dengan bahasa Indonesia itu yang tadinya teksnya panjang seperti yang Bu Dina ceritakan itu, kemudian Bu Dina berencana untuk mengajak anak-anak menonton video dulu, baru kemudian mengerjakan soal seperti itu. Ya. Mm-mm. Apakah ada tambahan inspirasi baru atau rencana baru selain hal yang sudah disebutkan tadi? Selain untuk nonton video, rasanya kalau bahasa Indonesia cocoknya bawa ke
perpus ya Bu ya. Baca untuk baca cerita atau baca sumber belajar lain. Itu Bu. Perpus tambahannya Bu. Baik. Oke, jadi kita ketemu lagi satu tambahan inspirasi yaitu bawa anak-anaknya ke perpustakaan. Mm, Oke, jadi ini rencana yang Ibu Dina ingin lakukan ya mm. di, di beberapa waktu ke depan. Kalau boleh tahu berapa lama Ibu ingin memberikan waktu bagi diri Ibu sendiri untuk menerapkan ini, sehingga nanti kita akan atur lagi jadwal pertemuan berikutnya untuk membicarakan bagaimana progres dari penerapan yang sudah Ibu lakukan. Hmm. Untuk pertemuan selanjutnya atau untuk kita membicarakan lagi hasil dari rencana saya rasa sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulan ya Bu ya. Karena saya rasa itu juga butuh proses. Saya ingin melihat gimana perkembangan jika strategis tadi saya terapkan. Oke, kemudian apakah Ibu butuh butuh bantuan dari orang lain misalnya yang mengingatkan atau membantu Ibu seperti itu? Ya, tentunya saya butuh dukungan dari rekan sejawat. Saya butuh ya. Terus dari kepala sekolah, Bu. Bentuk Tentunya pendampingannya seperti apa misalnya? tentunya juga butuh kerjasama dengan pihak atau pegawai perpustakaannya, Bu. Oke, baik. Jadi selain selain Ibu yang menerapkannya, Ibu juga akan berkolaborasi ya Hmm. dengan beberapa aktor gitu seperti misalnya rekan sejawat, mungkin yang Ibu anggap nyaman untuk diajak berdiskusi, kemudian bisa juga kepala sekolah dan satu lagi tugas perpustakaan gitu Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia bercerita pada sesi kali ini. Kayaknya kita sudah di penghujung diskusi. Jadi dari saya bisa simpulkan bahwa Ibu ingin mengubah metode mengajar Ibu agar kelas Ibu menjadi lebih kondusif. Kelas kondusif itu ditandai dengan anak-anaknya yang lebih fokus, kemudian mereka juga tidak banyak bercerita ketika pelajaran, kemudian juga sering tidak izin. Ibu ingin memvariasikannya di pelajaran-pelajaran yang menurut Ibu kurang kondusif tadi melalui misalnya mengajak menonton video, kemudian juga membawa anak-anak ke perpustakaan. Begitu, Ibu. Iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga berhasil ya, Bu. Kita ketemu lagi 3 minggu atau 1 Iya. dari sekarang. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.